Hello guys, and hello Kila Farms, how are you? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, sebelumnya thanks ya yang udah klik video ini. Dan kali ini, di video kali ini Yola bakal kasih tahu perbedaan dan penggunaan mas versus hub. Tapi Yola mau nanya dulu, pernahkah kalian dengar kalimat seperti ini? You must to go there. You must to go there. Oke guys, langsung aja Yola bakalan tunjukin kalimat yang benernya ya. Tapi harus subscribe dulu, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya. Oke. Dan jangan lupa tonton terus sampai detik terakhir dan jangan di skip. Oke, langsung aja. Yang pertama, tahukah kalian kalau kedua kata itu tadi mempunyai arti yang sama, lalu apa perbedaannya keduanya? Yaitu must and have to. Ya, must dan have to itu mempunyai arti kata yang sama, yaitu harus. Keduanya sama-sama mengekspresikan keharusan dan kebutuhan. Nah, jadi itu arti dari must dan have to. Itu dilihat dari sisi arti, oke? Yaitu sama-sama mempunyai arti keharusan atau kebutuhan. Alright guys, ini perbedaannya ya. Must dan have to selalu diikuti yang namanya infinitive. Nah, makanya di awal pembukaan tadi saya bilang, pernah kalian mendengar orang bilang atau mungkin teman kalian, we must to go. Nah, jadi yang namanya must itu tidak perlu dikasih to. Karena apa? Must itu sebagai modal, jadi setelah must harus diikuti oleh infinitive atau verb 1 murni. Nah, ini must merupakan bagian dari modal ya. Maka ini atau maka ia tidak mengalami perubahan bentuk. Tidak seperti have to yang harus menyesuaikan dengan tensi dan subjek. Maksudnya gimana? Kok have to itu berubah dan must tidak berubah? Ini contohnya. I must wake up early. You have to wake up early. He has to wake up early. They had to wake up early yesterday. Nah, must kan tetap. Dan you have to. Itu kan berubah menjadi he has to. Jadi gini. Ketika must itu ketika subjeknya I, you, Dewi, she, it itu tetap menggunakan must. Sedangkan I, you, Dewi itu ketika menggunakan have berarti have to. Tapi ketika menggunakan has to bukan I, Dewi lagi, itu khusus untuk subjek he, she, it atau nama orang seperti itu. Nah, di situ kok ada had to. Nah, had to itu bentuk lampau dari must atau have to. Oke. Nah, must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara. Jadi must itu lebih ke pembicara, maksudnya keharusan untuk yang pembicara diri sendirinya, pribadinya. Nah, sedangkan have to itu merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan berasal dari diri sendiri atau pribadinya, seperti itu. Nah, ini contohnya, you must go. Nah, you must go berarti emang saya harus benar-benar pergi seperti itu, tapi dengan diri sendiri, maksudnya dengan keharusan saya sendiri tanpa ada orang lain seperti itu. Tapi sedangkan yang menggunakan have to, contohnya di situ ada you have to go. Nah, jadi ada there is a rule, ada aturan atau mungkin ada campur tangan orang lain untuk mengharuskan kita melakukan atau pergi seperti itu. Oke. Nah, have to itu merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang bersifat umum. Sedangkan must itu mengindikasikan keharusan yang bersifat khusus atau spesifik. Ini contohnya. A student has to be polite to the teachers. Nah, jadi seorang murid itu harus sopan, makanya itu namanya ada aturan atau kewajiban secara umum. Ya, memang siswa kan harus sopan kepada gurunya, aturannya kan gitu. Nah, sedangkan yang must, I must tell him about it. Ya, terserah saya
saya mau cerita atau enggak, tapi kan karena saya menggunakan mas ya, makanya saya harus cerita itu dengan keharusan saya sendiri atau berusaha sendiri seperti itu untuk menceritakan kepada dia. Nah sekarang bentuk negatif dari must dan have to. Must itu bentuk negatifnya must not atau mustn't. Sedangkan bentuk negatif dari have to itu don't have to atau doesn't have to. Don't have to berarti are you Dewi, sedangkan doesn't have to berarti she he it. Nah, mustn't mengungkapkan suatu larangan, sedangkan don't have to itu menunjukkan tidak adanya suatu keharusan atau kewajiban dalam bentuk negatifnya. Nah, must bersifat lebih keras daripada have to. Seperti itu. Makanya kenapa must lebih keras? Karena dia benar-benar dilarang. Jadi you seperti itu, oke? You mustn't go, jadi kamu dilarang pergi. Nah ini contohnya. You mustn't sell the book. Berarti sama dengan you are prohibited to sell. You are not allowed to sell the book. Jadi memang kamu dilarang menjual buku itu. Sedangkan you don't have to sell the book, berarti you are not obligated. Maksudnya ya terserah. Karena tidak ada kewajiban, nggak bisa mau jual mau nggak terserah kamu. Tapi ketika kalian menggunakan mas, memang benar nggak boleh jual. Ya, oke, gimana guys? Mudah banget kan? Nah, itulah perbedaan must dan have to. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan klik loncengnya. Semoga kalian selalu update dari video-video terbaru Kiola. Oke. Ya, oke. Kalau kalian sudah klik subscribe dan share, like, follow, comment, dan tombol loncengnya. Nah, Kiola thanks a lot ya. Terima kasih pada kalian. Tapi sebelumnya untuk mengetahui Kiola Farms memang benar-benar paham materi perbedaan must dan have to. Nah, makanya Kiola kasih pertanyaan. Oke. Seperti ini pertanyaan. Ya, lengkapi kalimat di bawah ini. Oke, nanti jawaban kalian tulislah di kolom komen. Siap, silahkan baca. Tuh, ada 3 pertanyaan. Nah, jawablah ya dengan jujur, baik dan benar. Karena ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris kalian. Oke. Ya, thanks for watching. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa to subscribe, like, comment, dan bagikan video ini ketika kalian merasa ini bermanfaat dan kalian share kepada teman kalian. Oke. Paling penting adalah klik tombol loncengnya. Jadi, tidak, yaitu